Kalau HP goib karena spek dan harganya yang nggak ngotak, itu pernah kejadian. VGA goib karena kelangkaan chip dan penggunaan untuk mining yang besar-besaran sampai harganya naik berkali-kali lipat. Saya juga pernah ngalamin hal yang semacam itu. Tapi baru kali ini ada IM baru yang murah dari KZ tapi goib. Dan nggak bisa dibeli karena memang barangnya nggak ada di marketplace. Memangnya sebagus itukah? Hai semua, balik lagi di YouTube. Beberapa waktu yang lalu saya mau beli ayam yaitu KZ Castor yang bass version. Harganya sekitar 230-250-an ribu lah. Tapi semua seller di marketplace saya tanyain bilang kalau barangnya kosong. Wah, hebat banget nih batin saya bisa sampai kosong. Dan itu hampir sebulanan nggak ada kabar apakah barangnya akan restock atau enggak. Bahkan sampai hari ini, sampai saya syuting video ini yang bass version, nggak ada kabar kapan restocknya. Nah akhirnya saya nanya ke KZ, ada sampel nggak nih? Dan ternyata mereka ada sampel. Jadi di video kali ini mungkin akan sedikit panjang karena kita akan bahas KZ Castor bass version dan Harman version sekaligus. Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan unboxing terlebih dahulu. Kemasannya ya biasalah ya, kayak KZ-KZ pada umumnya. Isinya juga sama, dia ada IM, ada ear tips, terus ada kitab-kitab, ada switch leveler dan kabel yang warnanya dia agak gelap ala-ala copper, tapi untuk kualitasnya ya sama aja dengan kabel KZ pada umumnya. Bedanya cuman di box bagian depannya. Yang bass version ada gambar kalau IM-nya itu pakai switch, sedangkan di boxnya Harman version nggak ada gambar kalau si IM-nya ini pakai switch. Terus di box belakang yang Harman version dia ada deskripsi bass versionnya, sedangkan yang bass version nggak ada deskripsi Harman versionnya. Agak membingungkan memang di sini boxnya maunya seperti apa si KZ Castor ini. Berikutnya untuk desain dan build quality, secara desain ya mirip lah ya, faceplate-nya metal, ada tulisan Castor, ada lubang bass portnya juga. Bodinya juga dari resin dan ada 4 switch. Bedanya yang bass version dia warna bodinya smoke hitam dengan faceplate-nya dark chrome, sementara yang Harman version dia punya body clear bening dengan faceplate matte silver. Secara build quality sebenarnya dia mirip ya, cuman feel-nya yang Harman version nih menurut pribadi kayak lebih murahan, kurang terasa solid kalau dibandingkan sama yang bass version. Tapi ya semuanya bagus kok untuk harga 200 ribuan, untuk harga di kelasnya ini oke. Sementara untuk fitting nggak ada masalah yang berarti di saya, dia ayamnya cukup kecil jadi enak aja dipasang di kuping nyaman-nyaman aja, nggak mengganggu. Walau memang secara ketebalan dia cukup bulky karena bodinya harus mengakomodir switch yang jumlahnya 4 biji. Secara singkat dia punya spesifikasi sebagai berikut. Drivernya dual dynamic driver yang 110 mm plus 8 mm. Impedansinya di 31-35 ohm untuk Harman version, 16-20 ohm untuk yang bass version. Sensitivitasnya 105 dB untuk Harman version, 103 dB untuk yang bass version. Untuk frekuensi respon dia 20-40 ribu Hz. Konektornya pakai 0,75 2 pin QDC. Oke, sebelum bahas suara di awal pas unboxing, karena Castor ini punya switch, jadi saya lihat dulu nih posisi awalnya defaultnya seperti apa. Ternyata antara Harman version dan bass version posisi switchnya dia beda. Yang Harman version dia switch 1-2-nya on, yang 3-4-nya off. Sementara untuk yang bass version kebalikannya, switch 1-2 off, switch 3-4-nya on. Dan berikut skema untuk pengaturan switchnya. Baik yang bass version maupun Harman version sama ya skemanya, switch 1-2 untuk mengatur bass atau low frekuensi, sementara untuk switch 3 dan switch 4 untuk mengatur mid range dan treble. Dan perlu diketahui ini nggak akumulatif ya, jadi switch 1-2 on itu sama aja dengan switch 2 aja yang on, switch 3-4 on itu sama aja dengan switch 4 aja yang on. Jadi kalau mau naikin bass paling gede dan mid range paling maju ya cukup nyalain aja switch 2 dan switch 4.
nggak perlu semuanya naik. Oke, jadi untuk tes kali ini sesuai yang paling nyaman dan yang paling sesuai dengan selera kuping saya. Setelah saya otak-atik IEM-nya, saya coba-coba switch-nya. Untuk yang bass version saya akan nyalain switch 4 aja. Sedangkan untuk yang Harman version saya akan nyalain switch 2 aja. Jadi yang bass version saya akan naikin mid dan treble-nya paling tinggi tanpa ngotak-atik bagian bass, dan yang Harman version saya akan naikin bass paling tinggi tanpa ngotak-atik mid dan treble-nya. Di sini saya pakai kabel bawaan, ear tips-nya pakai Akustune AET08, DAC-nya pakai View Q11 dan lagunya dari Apple Music. Oke, kita mulai bahas suara. Part ini akan jadi yang paling subjektif, jadi saya disclaimer dulu aja ya di awal ini. Pertama kita mulai dulu di sektor bass. Seperti namanya, yang bass version punya kuantitas yang bener-bener gede bassnya, tapi terkontrol dengan baik. Teksturnya, terus kualitasnya bagus untuk harga segini. Speednya cukup cepat, walaupun kalau mau diajak ugal-ugalan metal-metalan agak beberapa lagu mungkin akan keteteran. Di sini dia punya pembawaan bass yang fun, impact gebukannya itu mantap banget. Seperti konfigurasi yang sudah saya sebutkan di atas, saya nggak suka nambahin kuantitas bassnya dengan naikin switch 1 dan switch 2. Karena akan merusak kontrol dan speednya. Harusnya ini akan cocok banget ya bagi teman-teman yang pecinta bass atau bass head, pecinta lagu-lagu koplo, EDM, dangdut. Ini oke banget untuk yang bass version. Sementara untuk yang Harman version, bassnya jauh lebih sedikit kalau teman-teman bandingkan dengan yang bass version, ya namanya aja bass version, dia bassnya lebih gede kan gitu kan. Karena itu sesuai konfigurasi yang saya sebutkan di atas ya, saya naikin bassnya dengan memaksimalkan di switch 2. Di sini bassnya cukup punya impact dan kuantitasnya cukup oke untuk dapetin feel energik dari sebuah lagu. Dan menurut saya ini akan fun untuk kebanyakan lagu atau kebanyakan genre musik. Untuk sub-bassnya sebenarnya ada dan terasa, tapi nggak yang impresif. Tapi untuk speed dia lebih bagus dibandingkan yang bass version, dia lebih cepat, lebih enak buat lagu-lagu metal. Di sini karakter bassnya tight, bukan untuk para pecinta bass head, tapi ya itu tekstur dan impactnya bagus untuk yang di Harman version ini. Kita beralih ke bagian mid. Nah, ini yang menarik untuk yang bass version. KZ tuningannya keren banget, bassnya gede tapi midnya kontras, bener-bener berasa nggak ketutupan sama sekali nggak keganggu sama bassnya. Midnya clear, terus dia bening. Memang kalau dirasa memang agak tipis ya untuk vokal-vokal cowok, tapi untuk sibilance dia di sini minim. Tetap ada sih sibilance, tapi bukan yang sampai mengganggu. Tone suara dari instrumen kayak gitar, terus piano, oke-oke aja, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, sementara itu yang Harman version vokalnya jauh lebih tipis, akan berasa yang bass version itu lebih punya bobot untuk vokal-vokal cowok. Saya cuman nyalain switch 2 aja, karena kalau ngotak-atik area mid dan treble dengan nyalain switch 3/4-nya di yang Harman version ini, efek suaranya akan jadi lebih agresif dan menurut saya ini akan lebih kasar. Walaupun memang akan lebih bening kalau dinyalain switch 3/4-nya. Ya selera lah itu. Tapi setipis-tipisnya Castor Harman, ada yang lebih tipis lagi kalau teman-teman pengen tahu, yaitu CCA Pianis. Nah di sini buat suara instrumen tuningannya searah ya dengan KZ-Di-Fi. Walau ya nggak bisa dibilang setebal KZ-Di-Fi ya. Dinamika dan musikalitasnya masih oke di sini. Nah, selanjutnya kita bahas treble. Di Castor Bass treble-nya sama tuningannya dengan mid-nya, dia kontras, terus dia terjaga, bukan IEM yang cuma jeduk-jeduk. Walaupun dituning kontras, ekstensinya tetap terjaga ya, nggak kasar, nggak yang sampai ngepick aneh-aneh suaranya. Cukup smooth, nyantai, dan presentasi treble-nya nggak ada agresif-agresifnya. Beda halnya dengan yang Castor Harman yang punya ekstensi lebih dibandingkan yang bass version. Di sini treble-nya lebih string, terus sebagian orang mungkin akan kurang suka ya, karena kadang-kadang lumayan agresif dan nyerang juga buat beberapa lagu. Sebenarnya naikin switch 4 akan menghasilkan suara atau treble yang lebih bening, lebih jelas, clarity-nya lebih naik.
Tapi lagi-lagi itu bukan selera saya karena berasa lebih grainy, lebih kotor dan kasar lah pokoknya. Untuk teknis dari kedua ayam ini buat harga 200 ribuan, bahkan yang Harman itu di bawah 200 ribu, 199 kalau nggak salah. Ini bagus banget, detail resolusinya itu bening, sedikit lebih bening di Castor Harman ya kalau dibandingkan dengan yang bass version. Stagingnya cukup luas, separasi dan layering antar instrumennya juga cakep, mengingat konfigurasinya pakai dual driver. Sementara itu untuk positioning atau pinpoint arah instrumen berasa arahnya, walau nggak bisa dibilang yang bener-bener akurat arahnya. Kalau mau dibanding-bandingin sama One R mungkin atau Salnut Zero mungkin, saya akan pilih kedua ayam ini, bahkan kalau dibandingin sama Blonde Z300 yang beberapa waktu yang lalu saya udah review. Saya pribadi tetap milih Castor Bass ini. Lalu gimana kesimpulannya? Buat saya Castor Bass walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan yang Harman ya, tapi yang Bass dia jauh lebih musikal, lebih fun untuk dengerin kebanyakan musik. Akan cocok buat yang pengen dapet teknis kayak KZDivi Switch tapi pengen lebih fun dan bass lebih gede dari KZDivi yang polos. Positioning dan harganya bagus banget menurut saya. Buat bass head kere hore ini recommended banget. Tinggal stoknya aja yang jadi PR sama KZ. Sementara buat yang Harman version ini suaranya memang bagus tapi ngebosenin. Nggak jelek ya, karena terlalu banyak aja ayam yang tuningannya kayak gini. Plus poinnya Castor Harman ini dia punya switch, jadi masih ada lah opsi buat user ngotak-atik biar sesuai sama seleranya. Karena saya udah tahu selera saya seperti apa, saya lebih prefer SIMGOT EW100P dibandingkan sama Castor Harman karena fitting yang lebih nyaman ya. Jadi segitu dulu aja impresi dan review singkat saya tentang KZ Castor, baik itu Harman version dan bass version. Semoga bisa ngasih gambaran perbandingan antara kedua ayam tersebut. Komen aja di bawah buat tanya-tanya dan kita diskusi. Like kalau kalian suka, subscribe kalau belum. Thanks sudah nonton sampai akhir dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.